مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله وبحمده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-temanku sekalian, untuk mengisi video yang pertama ini kita akan sama-sama belajar dari salah satu kitabnya Imam Syafi'i. Channelku ini namanya adalah channel Mahabbah Islam. Jadi kita akan mempelajarinya yang dasar-dasar dulu ya teman-teman. Oke, di sini kita akan belajar nomor 8, Mabadiul Fiqih Juz 3. Kitab ini ada 4 juz sebenarnya. Ada juz 1, juz 2, juz 3, dan juz 4. Tapi kita langsung saja belajar yang juz 3. Oke. Kita langsung saja buka ya teman-teman. Buat kalian yang ingin mendownload aplikasi ini, bisa kalian klik di pencarian di Google, di Play Store, gampang dan gratis. Namanya Fiqih Imam Syafi'i. Saya bermazhab Imam Syafi'i. Indonesia mayoritas bermazhab Imam Syafi'i. Jadi kita mempelajari salah satu kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Oke, sebelumnya kita baca dulu muqaddimahnya, pengarang kitab ini. Kita buka, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuknya agar kita memeluk yang namanya agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada kita semua. Nah, tidak akan mungkin kita mengenal Islam kalau Allah SWT itu tidak memberi kita hidayah. Jadi kita bersyukurlah karena bisa masuk dalam agama Islam. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Buku ini merupakan pelajaran dalam ilmu fikih, merupakan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pelajarannya saya pilihkan agar dapat digunakan oleh pelajar sekolah atau pesantren Islam di Indonesia. Buku ini saya bagi dalam 4 juz dan dalam penyusunannya saya berpedoman kepada kemampuan yang sesuai dengan alam negara Indonesia, juga mengingat apa yang menjadi kegemaran dan kekuatan akal pikiran para pelajar. Nah, betul. Saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mentahqiq atau mengadakan apa yang menjadi maksud saya tadi. Sebab apa yang menjadi idaman saya tak lain hanya sumbangan kebaikan menurut apa yang saya sampaikan. Juga tiada yang saya harap dapat membimbing kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ini benar-benar dikarang karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bisa menteladani beliau. Amin, Allahumma amin. Hanya kepadanya saya berserah diri dan kepadanya pula kita akan kembali. Pengarang Umar Abdul Jabbar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab pokok-pokok dasar Islam. Oke, kita klik. Nah, ini pokok-pokok dasar Islam. Sebelum kita ke pokok-pokok dasar
Islam, kita terlebih dahulu harus mengenal apa yang dinamakan dengan Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Di sini dijelaskan, Islam ialah mematuhi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan jalan mengikuti segala perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Itu yang dimaksud dengan Islam. Jadi semua yang kita menjalani semua yang diperintahkan oleh Nabi dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Nabi. Itu namanya agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas pokok-pokok dasar Islam. Itu ada 4 macam dasar, yakni yang pertama Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang pertama Al-Quran. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran ialah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia dalam beragama, dunia maupun akhirat. Nah, itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis ialah sabda-sabda Nabi Muhammad SAW serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang dapat menjelaskan hukum-hukum Islam serta memberi petunjuk kepada seluruh manusia mengenai hukum-hukum Islam. Itu hadis. Jadi hadis niki adalah semua perkataan perbuatan beliau dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Itu namanya hadis. Yang ketiga yakni ijma' atau kesepakatan para ulama. Ijma' di sini dijelaskan ialah kesepakatan para ahli ijtihad umat Islam sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi permasalahan yang berkenaan dengan apapun juga. Yang terakhir yang keempat yakni qiyas. Apa sih yang dimaksud dengan qiyas? Qiyas ialah menyesuaikan suatu permasalahan yang tidak terdapat dalilnya atas permasalahan yang menyamainya, yang mana kedua permasalahan itu bersesuaian mengenai sebab hukumnya. Nah, oke teman-teman, bagi kalian yang belum ngerti silahkan klik di komentar. Nanti saya siapkan link di deskripsi bagi yang ingin mendownload aplikasi ini. Aplikasi ini sangat bagus ya teman-teman. Oke, sampai di sini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa klik like, comment dan subscribe ya teman-teman. Mahabbah Islam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.